produk yang cocok dijual di Google Ads itu adalah produk. Oke, ini kalau Kak Rosiana pakaian, ya kalau pakaian itu sifatnya jualan retail, ya betul ya, lebih cocok di sosial media. Kenapa? Karena untuk menargetkan orang supaya mereka beli pakaian, itu mereka nggak perlu butuh. Yang penting mau. Saya aja kadang kalau lihat, kalau misalkan jalan-jalan, cuman sampai sekarang saya nggak pernah mau tuh beli pakaian di online tuh sampai sekarang. Saya mendingan beli pakaian tuh langsung aja. Kecuali kalau misalkan yang udah pasti-pasti. Apa ya? Nggak ada juga sih pakaian online. Seingat saya kalau saya yang beli sendiri itu nggak pernah gitu beli lewat online. Kenapa? Karena kadang nggak cocok gitu kan, nggak pas. Nah, kadang karena saya kadang lupa juga berapa sih ukuran saya. Intinya kalau mau jual pakaian yang sifatnya itu retail dan nggak perlu menunggu orang butuh, itu bisa di sosial media, bisa di Instagram Ads, bisa di TikTok Ads, itu di Shopee. Nah, itu udah cocok banget ya. Apalagi di Shopee ya orang datang masuk, mereka udah butuh. Nah, cuman ya kelemahannya ada biaya admin ya dari Shopee gitu. Kalau misal banyak juga tuh orang yang sampai sekarang masih idealis nggak mau pakai Shopee atau marketplace ya, mereka pengen jualannya di Instagram lewat WA langsung. Itu banyak. Biasanya produk-produk yang mereka jual tuh produk yang unik yang memang nggak ada di Shopee. Karena kalau produk kita unik lalu kita masukin ke Shopee, itu kadang si penjual bisa jadi ngerasa rugi. Kenapa? Dia bisa dapat konsumen yang butuh produk dia karena produknya unik tanpa perlu bayar biaya admin kayak gitu. Cukup bayar biaya cukup karena biayanya double kan, ada biaya iklan juga, ada biaya admin juga. Cuman ya kalau pakai marketplace lebih terpercaya aja gitu. Orang nggak khawatir untuk transfer dan bisa COD. Kalau di WA kan COD lumayan ya, harus pakai platform lagi. Nah, kalau untuk sistem payment di Google Ads bagaimana? Nah, sistem paymentnya pakai GoPay. Pakai GoPay. Ini saya tunjukin. Ini di penagihan, ringkasan penagihan, pakai GoPay. Nah, ini pakai GoPay. Jadi kita top up dulu sehingga lebih aman. Dan ketika ada persoalan akun, uangnya bisa dibalikin lagi ke GoPay. Untuk metode pembayaran selain GoPay, apakah ada yang lain? Ada. Bisa pakai Visa, pakai GoPay ya, gitu. Atau pakai kartu kredit. Intinya ada logo Visanya. Bisa. Lebih mudah. Apa sekarang karena udah ada GoPay di Google Ads itu. Nah, itu udah jawab ya. Itu apakah pertayangan atau per hari? Nah, jadi anggaran iklan itu ya, itu settingannya tuh anggaran per hari, udah gitu aja. Tapi kita diambil sebagai biaya iklan ke Google itu per klik kalau di Google, per klik. Kalau kalau baru tayang tapi belum klik, belum bayar. Kalau di Meta itu kan per tayang, per CPM, jadi per 1.000 tayangan itu bayar berapa? Meskipun nggak ada yang klik. Kalau di Google itu per klik, mau tayang berapapun, kalau nggak diklik nggak bayar. Kalau di GSN ya, Google Search Network. Seperti itu. Silakan, pertanyaan lagi. Iya, kalau berita itu pertayangan. Oke. Ya betul ya. Eh, Google Ads itu lebih cocok kepada produk-produk yang memang ada yang banyak nyari. Salah satunya ya biasanya kalau orang banyak nyari itu ya produk jasa, produk sifatnya itu proyekan lah, atau produk yang nggak mungkin dijual di Meta gitu. Contoh jualan misalkan jualan genset. Nah, itu kan nggak semua orang butuh genset tuh. Maka nyarinya di Google gitu. Kayak gitulah.
Pak, mau bertanya dikit ya. Ini kan di Shopee sekarang kan ada update bisa pasang iklan Google juga tuh di pusat promosinya, pasang iklan apa tuh namanya? Eksternal Shopee. Itu ada Hmm, Meta Ads juga ada Google. Dan saya ada coba, ya, tapi hasilnya kalau di Meta Ads kemarin minimal masuk tuh 4 jutaan, tapi sama sekali nggak ada pemesanan gitu, omsetnya sama nol, tapi habis tuh duitnya. Dan di iklan Google juga baru, ini baru-baru tahun inilah, ini juga perharinya minimalnya berapa tuh, 144.000 ya. Tetapi di sini juga gimana ya, yang klik ada ya, tetapi juga ya, nggak ada penjualan. Jadi makanya saya bisa bilang kayaknya untuk produk-produk seperti pakaian, sepatu, kayaknya nggak gitu efektif di iklan Google. Memang lebih ke bentuk jasa kali ya, seperti jasa-jasa dalam berbagai bentuk jasa lebih cocok ke sana. Kalau untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari, kayaknya lebih iklannya ke pakai marketplace Shopee ya, di iklannya di Shopee barangkali begitu kali Pak ya, seperti Bapak ya, jelaskan tadi ya. Terima kasih. ya, dia betul ya. Intinya Google itu kan, kalau Google Search Network, orang lihat sekali, maka perlu di marketing. Ya, kalau udah jualan fashion retail, saya rasa udah cukup aja di Shopee dan di Meta. Nah, kalau tadi terkait iklan Meta, iklan CPAS ya, iklan Cipas, eh, nggak cukup sekali ngiklan, itu memang orang tuh kan nggak langsung beli. Kalau misalkan toko Shopee kita sekarang udah bagus, berarti udah orang yang beli itu bukan langsung pas beli, langsung pas lihat langsung beli itu. Dia pasti perbandingan-perbandingan dulu dengan toko yang lain, nggak langsung beli itu. Berarti orang yang sudah kenal dengan toko kita, gitu aja. Rumusnya begitu. Jadi mau pakai marketing canggih apapun, intinya repetisi sih. Intinya repetisi. Kalau nggak repetisi, nggak diulang, orang nggak lihat iklan kita beberapa kali, dia nggak akan ngeh dan nggak akan percaya. Seperti iklan di TV aja. Orang beli itu kan nggak bukan karena ngiklan di TV. Bukan. Orang beli kok karena dia ngiklan TV. Enggak. Karena dia muncul berulang-ulang di TV. Seperti itu dulu. Sama aja sekarang sosial media ataupun iklan apapun. Intinya, sesuatu yang dilihat berulang itu akan dipercaya. Oh, ini muncul lagi nih, dicek. Oh iya, dipercaya. Oh, ini baru dia tahu. Oh, baru ngerti. Oh, ini orangnya bisa dipercaya. Ini tokonya bisa dipercaya. Seperti itu. Meski mau iklan di Shopee di mana ujung-ujungnya tuh karena apa? Karena kita itu ada yang namanya funnel marketing. Ada funnel marketing. Itu harus ada remarketing itu. Nah, funnel marketing ya. Ini fundamental nih. Contoh ya, kalau kita lihat, kalau kita funnel marketingnya Google, orang nyari di Google, lalu masuk ke website. Dari website itu akan masuk ditampung ke segmen audiens. Di segmen audiens itu kita iklanin di YouTube dan di Google Digital Network, menjadi remarketing ads. Lalu masuk lagi ke website, lalu jadi konversi ke WA. Atau bisa jadi orang yang masuk ke website langsung ke WhatsApp. Tapi ini jarang terjadi kalau langsung ke WhatsApp. Mereka harus muter dulu, lihat iklan kita beberapa kali. Makanya orang yang nyari kita remarketing di YouTube. Seperti itu. Nah, prinsip ini tentu bukan cuma prinsip di Google Ads aja, tapi di semua platform iklan. Kenapa bisa begitu? Simpelnya begini. Nah, contoh kalau di company-nya, panel marketing ya. Nah, ini karena ada funnel marketing itu. Tipe orang itu kan ada, pertama, cold audience. Nah, orang yang baru lihat iklan kita. Lalu orang udah lihat beberapa kali, mereka akan menjadi warm audience. Dia lihat beberapa kali, maka dia jadi hot audience, dia membeli. Nah, setelah dia membeli, merasakan produk kita, dia akan repeat order. Itulah hot audience. Sehingga semakin mengerucut. Maka di awal, dalam mindset beriklan, kalau kita nyerah di awal, udah habis 4 juta tapi nyerah, ya udah berarti ya kita nggak akan mendapatkan funnel yang kesininya. Seperti itu. Nah, kayak gitulah. Sama kok di iklan juga saya nggak apa ya, nggak untung gitu, nggak untung terus. Kadang hari ini boncos, BEP ketutup, sama besok untung. Akhir bulan digabungin ROI-nya berapa? Kan ada ROAS, ada ROI. Beda tuh. Kalau ROAS tuh kan return of ad spend. Itu berdasarkan dashboard.
Tapi kalau ROI itu kan ROI itu hasil akhir dari semua operasional yang sudah kita keluarin, termasuk ROAS kayak gitu di dalamnya. Nah, gitu ya. Boleh diajarkan teknisnya, boleh dong. Seperti yang masih bisa di Google, boleh ya. Tapi kayaknya sekarang nggak cukup deh ya. Seperti itu. Kayaknya nggak cukup. Kalau teknis itu panjang banget soalnya harus siapin dulu dana 100.000 lah untuk top up. Siapin dulu GoPay banyak lah. Nanti Hmm, kalau mau khusus sama coach Ajat aja konfirmasi gitu supaya disediain waktu khusus untuk belajar seperti iya, itu. siap. Karena sekarang kita bahas fundamental gitu. Berarti Ada udah ke kategori, teknis ya. nah iya, ada kategori spesifik nggak coach bisnis apa yang cocok dan nggak cocok buat iklan di Meta Ads dan biar nggak boncos? Oh, Meta Ads ya. Kak Waduh, Umi, arem. Meta Ads Bentar, atau bentar. Google Ads Nah, yang dimaksud? Google Ads, Meta Ads ini pertanyaannya. Hmm. Bisnis yang nggak cocok untuk dijual di Meta Ads adalah jualan bayi. Wah, itu pelanggaran. Tapi kalau popok bayi boleh. Ya, Iya, ya. Google kan Google Ads, maksudnya. oke, Google Ads. Eh, Sebetulnya gini, Umi Sapira ya, ini saya manggilnya Mbak, Teteh, Abang ya, atau siapa ya, gitu. Mbak ini masih muda ini. Mbak ya, siap. Dalam undang-undang Jualan. itu pemuda sampai 40 tahun ya? Iya. Ah, ya, saya masih berarti. Kalau Pak Itu Ajat jual, udah coach, kalau jualan domba itu cocok nggak itu di Google Ads itu? domba, Heeh. cocok lah saya jualan domba di Google Ads. Oke, Ya, bisa. saya tuh kalau kurban, nah saya kalau kurban tuh kan saya sering jadi relawan di Bandung. Hmm. Hmm. Diiklanin tuh. Itu tapi sejauh-jauh hari sebelum itu harus udah bertengger tuh iklan tuh. Jual domba terdekat gitu kan untuk Ya. kurban. Itu muncul itu di Google. Nanti dia eh, jangan cuman tipenya itu kan nanti iklannya lokal. Dia harus harus apa harus berkunjung. Kadang ada pengen orang berkunjung gitu. Kalau dia percaya atas nama yayasan nanti penitipan hewan kurban itu bisa tuh di Google lebih apa orang lebih percaya gitu, lebih Hmm. apa ya, karena lebih butuh lah. Yang penting harga cocok kan pasti beli ke kita. Hmm. Produk yang cocok dijual di Google Ads itu adalah produk yang memang itu menjadi solusi. Solusi. Contoh, contoh Mbak Umi coba boleh eh, apa buka mic-nya, kita coba ngobrol dulu. Silakan, Kak Umi atau suaminya. Boleh ya, suaminya juga boleh kalau lagi ada di Boleh. sana. Hmm. Atau sekarang lagi jalanin produk apa nih? Kalau udah punya produk. Ini kue kalau nggak salah, bakery. Masih jalan Bakery, atau udah enggak nih, Kak Umi? Kak Umi, bakery, kue ya? Iya, kue. Kue. Iya, betul, Kue kue. ya. Oke, kalau misalkan kue itu saran saya kue izin. Oke, kue itu em, kalau misalkan target market kita lokal, kita bisa pasang misalkan di radius 10 kilometer. Misalkan kalau kita nerima kue untuk hajatan, untuk partai besar, ya udah di Google pasang apa toko kue. Itu lebih kue untuk hajatan misalkan atau kue order pesan kue banyak itu bisa. Target iklannya jangan keluar dari kota yang kita tinggalin. Ya maksimal 20 kilometer lah atau hal yang logis orang untuk datang. Jarak 10 menit berapa tuh? Mungkin 10 kilo ya. Eh, ya anggaplah segitulah 10 kilo. Saya rasa orang masih mau datang 10 kilo, 10 kilometer. Radius 10 kilometer.
Dan juga kalau mau iklan pakai Meta Ads itu bagus juga. Targetnya langsung ke emak-emak ya, di filter. Jangan di Facebook, tapi di Instagram gitu. Targetin aja ya sama 10 kilometer dari lokasi. Supaya apa? Supaya pengirimannya lebih mudah. Kalau kue-kue yang sifatnya kue dadakan gitu kan. Kalau di Bandung itu kan ada kue Haji Otang gitu kan. Itu saya kejar itu meskipun dari Garut, saya kalau ngelewat ke Bandung ya, pengen kue itu ingetnya Haji Otang karena kuenya dadakan enak gitu. Nah, itu kan orang-orang yang beli tuh radiusnya ya kira-kira yang nggak jauh-jauh dari lokasi seperti itu. Dan kebutuhan kue itu nggak perlu untuk hajatan aja, kadang untuk cemilan di rumah juga keluarga bisa tuh. Misalkan ini ada anak, ada istri, anaknya 4, terus dia pengen cemil kue. Bayangin kalau satu suami punya istrinya 2, berarti kan kali 2 tuh dia beli. Kalau punya 4, berarti kali 4. Nah, bisnis kue menjanjikan gitu. Berarti para pebisnis kue harus mendukung program poligami itu supaya apa? Banyak konsumen marketnya gitu. Seperti itu ya, cocok lah. Untuk teknis nanti kita bahas mungkin di lain waktu ya. Karena sekarang itu kita membahas fundamental gitu. Memastikan kalau teknis itu hanya ke orang yang memang siap untuk praktik aja. Karena kalau orang yang belum ada kebutuhan praktik, dia juga ya nggak akan optimal praktiknya, nggak akan bisa ngebayangin eh, apa gimana ya gitu. Meta Ads, Google Ads, hayulah gitu ya. Yang penting nggak bukan Cipas lah. Kalau Cipas saya belum belum bisa, belum ada studi kasus kalau Cipas. Kalau Meta Ads dalam dalam Meta Ads conversion itu masih bisa, aman lah itu. Karena saya biasa iklan pakai conversion. Google Ads conversion.